Salam belajar, kali ini kita akan membahas materi listrik untuk siswa kelas 6. Yang pertama ada komponen-komponen dalam kelistrikan. Ada sekring, stop kontak, MCB atau miniatur circuit breaker, ada saklar, kemudian ada dudukan lampu. Nah, kalian bisa cari fungsi masing-masing komponen listrikan ini nanti untuk kalian pelajari ya. Terus kemudian ada transformator, ada juga baterai. Nah, simbol baterai biasanya seperti pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan bahan pemijarnya ada beberapa macam lampu, yaitu lampu pijar atau bohlam atau bola, yaitu cahaya lampu pijar yang dihasilkan dengan cara memanaskan kawat filamen. Kemudian ada lampu tabung, cahaya yang dihasilkan dari lucutan gas yang terdapat dalam tabungnya. Lalu ada lampu LED, light emitting dioda, yaitu cahaya yang dihasilkan dari dioda. Nah, dioda ini adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. LED mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada lampu pijar dan lampu tabung. Ukuran LED juga biasanya lebih kecil. Kemudian, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tergantung pada besarnya hambatan dan beda potensial sumber listriknya. Besar kecilnya arus listrik dapat diukur menggunakan yang namanya ampere meter dan satuannya adalah ampere. Satuan tegangan listrik atau beda potensialnya adalah volt dan dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. Hambatan listrik satuannya ohm dan dapat diukur menggunakan alat namanya ohmmeter, dan ketiganya ini dapat diukur menggunakan alat yang namanya multimeter. Nah, di dalam rangkaian listrik ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Perbedaannya untuk rangkaian listrik terbuka pada posisi saklarnya dia terbuka, rangkaian tertutup dia akan menyambung sehingga menghasilkan energi listrik. Akibatnya adalah lampu dapat menyala. Pada rangkaian tertutup ada 3 jenis rangkaian. Yang pertama adalah lampu disusun secara seri, yaitu berurutan. Yang kedua ada rangkaian paralel, di mana lampu disusun secara berjajar. Dan yang ketiga adalah rangkaian campuran, di mana ada seri dan paralel yang digabung pada rangkaian tersebut. Nah, berikutnya ada perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, untuk rangkaian seri kabel disusun tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel kabel bercabang. Yang kedua, cahaya lampu redup untuk rangkaian seri, sedangkan rangkaian paralel cahaya lampu terang. Lalu yang ketiga, untuk rangkaian seri lampu dipasang berurutan, dan rangkaian paralel lampu dipasang secara berjajar. Rangkaian seri, satu lampu rusak maka lampu yang lain akan padam, sedangkan rangkaian paralel, satu lampu rusak tidak berpengaruh terhadap lampu yang lain. Yang terakhir adalah untuk rangkaian seri, arus listriknya sama besar, sedangkan rangkaian paralel, tegangan listriknya sama besar. Nah, berikut di bawah ada contoh gambarnya yang masing-masing, nanti kamu bisa membedakan lebih lanjut. Nah, sumber energi listrik yang sering kita jumpai seperti pada gambar ya, ada akumulator, ada baterai, ada generator, baterai yang kita lihat seperti di sini, mungkin kita sering lihat ya di handphone ataupun di laptop dan lain sebagainya. Lalu di sebelah posisi sini ini biasanya ada pada sepeda, tapi sepeda yang lama, ini dinamo untuk menggerakkan generator, lalu generatornya nanti akan menghasilkan energi listrik, lalu menghasilkan cahaya lampu. Nah, dari mana generatornya bergerak? Yaitu pada ban sepeda. Lalu perubahan energi listrik di keseharian di rumah kita, mungkin kita menemui peralatan seperti ini ya. Energi listrik menjadi energi panas perubahannya. Contohnya seperti solder, setrika, kompor, dan oven listrik. Lalu energi listrik menjadi energi gerak, ada kipas angin, bor listrik, jam beker. Dan kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya ada lampu neon atau lampu bohlam. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio, handphone. Mungkin kamu bisa menambahkan contoh-contoh sendiri ya, melihat dari perangkat listrik yang ada di rumah. Nah, proses dalam transmisi listrik itu dihasilkan dari PLTA, PLTD,
PLTG, PLTU, PLTGU. Jadi sumber energi listrik untuk pembangkitnya banyak ya, dan di sini ada pembangkit listriknya, itu generatornya pasti besar. Dan untuk menggerakkan turbinnya, misalkan kalau PLTA menggunakan air terjun akan menggerakkan turbin, turbin menghasilkan energi, nanti listriknya dialirkan, ditransmisikan ke gardu listrik. Di sini alirannya masih sekitar 500 kV. Lalu untuk menaikkan tegangan di sini ya, gardu induknya biasanya ada namanya untuk pengaturan untuk step up, menaikkan tegangan sampai 500 kV di sini. Lalu dialirkan ke sutet. Terus kemudian ada gardu transmisi yang akan dibagikan. Di sini ada step down-nya untuk menurunkan tegangan. Untuk kawasan industri dibagi ke dalam kurang lebih 150 kV. Lalu untuk kawasan bisnis ini 20 kV. Dan untuk trafo distribusinya untuk mengantarkan arus listrik ke rumah-rumah, kemudian pabrik, tempat layanan masyarakat ya, tempat umum, kemudian juga sosial. Ini kurang lebih biasanya 220 volt yang sudah diatur. Sehingga ketika sampai di rumah kita bisa nikmati nih apa namanya energi listrik yang bisa kita gunakan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan penghematan energi listrik. Ada banyak sebenarnya langkahnya. Di sini ada 3 ya. Yang tertulis mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Biasanya diganti dengan lampu LED. Yang kedua, memilih alat-alat elektronik yang hemat energi. Yang ketiga, mematikan alat-alat elektronik ketika tidak digunakan. Dan ada masih banyak cara yang lain untuk kita bisa menghemat energi listrik. Jadi kalian juga bisa belajar, cari dari sumber yang lain untuk menambahkan bagaimana cara menghemat energi listrik yang baik. Kita langsung ke pembahasan soal. Yang pertama, di sini ada gambar ya. Ini gambar ini, kita cek. Ada simbol, kemudian ada fungsi. Nah, kita cek berarti ini kita menentukan mana yang benar simbolnya. Simbol pertama adalah simbol lampu. Ya, betul, ini adalah simbol lampu. Yang kedua adalah kabel. Berarti ini bukan kabel, ini adalah saklar. Lalu yang ketiga adalah saklar. Nah, ini terbalik nih. Ketiga ini harusnya kabel. Nah, ini betul, ini adalah baterai. Ini maaf, ini tanda panahnya ke sini ya. Berarti jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Pada gambar kedua yang sebelah kanan kita lihat. Ini ada sumber energi listrik, ada baterai, ada lampu banyak. Nah, misal apabila S1 kita hubungkan rangkaian tertutup, S2 tetap terbuka, maka lampu mana yang akan tetap menyala? Nah, betul sekali. Lampu yang akan menyala adalah lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kenapa? Karena arus listriknya dapat mengalir ya, ini kan dari positif ya, positif ke sini sampai ke negatif, balik lagi ke sini ya. Jadi ini akan menyala. Begitu. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kesimpulan apa yang kamu bisa dapatkan? Betul sekali, ini berkaitan dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ya, ini adalah rangkaian tertutup, ini rangkaian terbuka. Nah, pertanyaan berikutnya. Untuk membuat saklar ini berfungsi, maka penghubungnya ini adalah harus benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Jika benda itu tidak dapat mengantarkan arus listrik, maka ketika ditutup rangkaiannya seperti ini, lampunya pun tidak akan berfungsi. Jadi syaratnya untuk membuat saklarnya ini bisa berfungsi adalah menggunakan benda yang dapat dialiri arus listrik. Lanjut.
Jika kita akan membuat lampu L1 dan lampu L2 padam, misalkan ada soal seperti ini. L1 dan L2 padam, kita coret L1 padam, L2 padam, sedangkan lampu L3 dan lampu L4 menyala, lampu L3 menyala, lampu 4 menyala. Apa yang harus dilakukan dengan saklar 1, 2, dan 3? Nah, kalau dari sini kita sudah melihat ya, berarti ini diklik off atau dibuka rangkaiannya, sedangkan saklar 2 juga diklik off atau terbuka, lalu saklar 3 tertutup rangkaiannya sehingga membuat lampu 3 dan lampu 4 menyala. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung atau tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam menjelaskan. God bless you all.